Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di awal pembahasan mabahits nabawiyah, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah bahas tentang khosaisun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di pembahasan khosais Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menjelaskan bahwasanya khosais Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih, ada juga hadis-hadis yang dhaif, dan beliau mengatakan bahwasanya khosais Nabi, manaqib ataupun sirah, karomat dan yang lainnya itu boleh diriwayatkan dengan hadis-hadis tersebut. Selama hadis-hadis tersebut itu bukan hadis yang maudhu, maka boleh diriwayatkan. Dan sikap Ibnu Taimiyah terhadap periwayatan hadis-hadis tersebut itu sama dengan ulama-ulama mustalahil hadis. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah dalam fatwanya seperti yang dijelaskan di sini, wa qad nuqila fi kutubihi jumlatan wa qad naqala fi kutubihi jumlatan salihatan minal karamati wa khawariqil adat allati waqa'at fi sadril awal. Jadi beliau itu menukil dalam beberapa kitabnya cerita-cerita karamat atau keadaan-keadaan yang luar biasa yang terjadi di awal Islam. Walau ba'atsna an darajatiha wa asanidiha wa tariqi thubutiha lawajadna anna minha as-sahiha wa minha al-hasan. Kalau seandainya kita meneliti dari sanad-sanad hadis tersebut, jalur hadis tersebut, maka kita akan mendapatkan bahwasanya di antara hadis yang disebutkan oleh beliau ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang makbul, bahkan ada yang mardud, hadis yang tertolak, ada yang mungkar, ada yang syadz. Wa kullu dzalika fi hadzal babi makbul. Dan itu semua hadis dhaif, makbul, mardud, mungkar, syadz, itu semua di bab ini. Yang dimaksud di bab ini adalah bab meriwayatkan sirah, meriwayatkan khosais, keistimewaan Nabi SAW, manaqib, karomat, ila akhirih. Itu semuanya diterima. Wa anil ulama'i mahmulun wa manqul. Bahkan ulama mustalah al-hadis sendiri atau perawi hadis, mereka melakukannya. Wa famin dzalika qauluhu fi karamatin li ba'd as-sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Di antaranya adalah perkataan beliau tentang karomat sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Qal, yang pertama, ini adalah bagian dari cerita yang akan dinukil oleh beliau. Qala al-musannifu rahimahullah, al-awwal, kharajat Ummu Aymana muhajiratan wa laysa ma'aha zadun wala ma'un. Sahabat Ummu Ayman keluar berhijrah dan beliau tidak membawa bekal maupun air. Fakadat tamutu minal atash. Hampir saja beliau itu meninggal karena kehausan. Falamma kana waqtul fitri wa kanat shaimatan. Ketika tiba waktu berbuka puasa dan ia dalam keadaan berpuasa dan tidak mempunyai apa yang beliau bisa makan, tidak punya air, tidak punya makanan. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, di sini terjadi hal yang aneh, luar biasa. Di luar kebiasaan sudah. Namanya karoma. Apa yang terjadi? Nah, ini kalau wali atau sahabat bukan nabi,
terjadi sesuatu yang luar biasa kepadanya, itu namanya karamat. Kalau itu terjadi melalui tantangan dan terjadi di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awil anbiya wal mursalin, maka itu namanya mukjizat. Sami'tu, akhirnya apa yang terjadi ketika beliau dalam keadaan puasa dan tiba waktu berbuka puasa dan tidak ada yang bisa beliau makan. Sami'tu, sami'at, ini dari rawi. Sami'at Hasan ala ra'siha farafa'athu fa idza dalwun mu'allaqun. Maka beliau sami'at Hasan, beliau mendengar suara di atas kepalanya, ala ra'siha farafa'athu fa idza dalwun mu'allaqun. Lalu beliau mengangkat kepalanya dan mendapati ada ember yang tergantung. Fasyaribat minhu hatta rawiyat. Lalu beliau pun meminum darinya hingga beliau merasa kenyang. Wa ma 'atishat baqiyata umriha, subhanallah. Dan beliau tidak pernah merasa haus selama sisa umur beliau. Nah, ini adalah kejadian yang luar biasa yang tidak terjadi pada setiap orang. Hanya orang-orang pilihan yang bisa. Dan itu merupakan fadlullah, karunia Allah. Fadlullah yu'tihi may yasha. Karunia Allah itu akan diberikan kepada siapa saja orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma qal, ini cerita yang pertama tadi. Kemudian cerita yang kedua, thaniyan, wa hadha safinatu maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Safinah, kisah Safinah. Beliau adalah mantan budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhbar al-asada bi'annahu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitahukan kepada seekor singa bahwa dirinya adalah utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada singa, kemudian beliau Safinah ini memberitahukan kepada seekor singa tersebut bahwasanya dirinya adalah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Famasha ma'ahu al-asadah, famasha ma'ahu al-asadu hatta awsalahu maqsidahu. Subhanallah. Maka singa itu berjalan bersamanya, bersama Safinah ini, hingga mengantarkannya ke tujuannya. Subhanallah. Macam bentuk pengawalan ya, keamanan dari seekor singa. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, cerita yang ketiga yang dinukil oleh beliau, salisan, wa hadzal Bara ibnu Malik kana idza aqsama 'ala Allah ta'ala abarra qasmahu. Abarra qasamahu, hakaza. Abarra qasamahu. Dan ini adalah Bara ibn Malik. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepadanya, bahwasanya beliau jika bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti mengabulkan sumpahnya. Jadi seakan-akan dia tidak pernah melanggar sumpahnya. Demi Allah, saya akan melakukan itu. Maka ketika beliau bersumpah dengan nama Allah, maka pasti Allah mengabulkan sumpahnya tersebut. Apa yang akan dia lakukan. Dan di sini ada beberapa kejadian
yang terjadi dengan Bara ini. Wa kanatil harbu ishtaddat 'alal muslimina fil jihad. Dan jika peperangan memuncak pada kaum muslimin dalam jihad, maka yaqulun, mereka berkata, ya Bara, aqsim ala rabbik. Maka mereka akan berkata ketika dalam keadaan peperangan yang memuncak yang terjadi pada kaum muslimin ketika berjihad fi sabilillah, mereka berkata, wahai Bara, bersumpahlah kepada Tuhanmu. Jadi mereka meminta Bara agar bersumpah, karena mereka tahu bahwasanya kalau Bara ini bersumpah pasti Allah kabulkan. Fayaqulu ya Rabb. Lalu Bara pun berkata, ya Allah, ya Tuhanku, aqsamtu alaika lima manahtana aktafahum. Ya Rabb, aku bersumpah atas namamu agar engkau ya Allah menganugerahkan kepada kami kemenangan atas mereka. Ini sumpah Bara. Akhirnya apa yang terjadi? Fayuhzamul adu. Lalu musuh pun dikalahkan. Subhanallah. Ini cerita pertama yang dinukil dari Bara. Kemudian yang kedua, falamma kana yaumul qadisiyah qala aqsamtu alayka ya Rabb lima manahtana aktafahum waj'altani awwala syahidin. Dan ketika hari perang Qadisiyah, Bara berkata, aku bersumpah atas namamu ya Allah agar engkau memberikan kemenangan kepada kami dan menjadikanku sebagai syahid pertama. Famanahu aktafahum. Lalu kaum muslimin diberi kemenangan atas musuh mereka. Dan apa yang terjadi pada Bara? Dia minta untuk dijadikan pertama kali orang yang syahid. Wa qutilal bara'u syahidan. Allah. Dan Bara pun terbunuh sebagai syahid. Subhanallah. Ini luar biasa. Ini tidak mungkin terjadi pada setiap orang. Hanya orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini diukur dari kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin banyak ujian yang akan dia terima. Nah, ketika ujian-ujian yang sudah ia lewati, dia lulus dalam ujian-ujian tersebut, maka otomatis di situ akan ada keistimewaan yang Allah akan berikan kepadanya, karena dia sudah lulus ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya di kehidupan yang ada di dunia ini kita dalam ujian, tapi ujian kita mungkin agak mudah karena ya kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keistimewaan yang kita dapat dari berbagai keistimewaan yang Allah berikan kepada para hambanya itu sedikit. Tapi kalau orang itu sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keistimewaannya akan banyak juga yang akan didapat. Rabi'an, wa hadha Khalid ibn al-Walid hasara hisnan mani'an faqalu la nusallimu hatta tashraba summa fasharibahu falam yadurrah. Dan ini adalah sahabat Khalid ibn Walid. Ia mengepung sebuah benteng yang kokoh. Lalu mereka berkata, kami tidak akan menyerah sampai engkau meminum racun. Akhirnya apa yang terjadi pada Khalid? Fasharibahu falam yadurrahu.
Maka Khalid bin Walid pun meminum racun tersebut, akan tapi tidak membahayakannya sama sekali. Subhanallah, ini keadaan luar biasa. Orang kalau minum racun biasanya mati, tapi di sini Masya Allah luar biasa. Keadaan yang tidak mungkin terjadi pada setiap orang, hanya orang-orang pilihan saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlullah yu'tihi man yasha. Allah. Khamisan, wa hadha Umar bin Al-Khattab lamma arsala jaishan. Dan ini adalah sahabat Umar ibn Khattab ketika beliau mengirim pasukan jaish, ammara alaihim rajulan yusamma Sariyah. Maka beliau Sayyidina Umar mengangkat seorang bernama Sariyah sebagai panglima dalam pasukan tersebut. Fabainama Umaru yakhtubu faja'ala yasihu 'alal mimbar. Ketika Sayyidina Umar sedang berkhutbah, ia berteriak di atas mimbar waktu khutbah Jumat, berteriak, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal. Wahai Sariyah, ke gunung. Wahai Sariyah, ke gunung. Akhirnya di riwayat yang lain, orang-orang yang ada di masjid, mereka gak paham dengan perkataan Sayyidina Umar waktu khutbah Jumat, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah Jabal. Nah, jadi di sini Sayyidina Umar diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan Sariyah, panglima pasukannya yang dalam keadaan darurat karena sedang berperang melawan musuh mereka. Nah, di situ Sayyidina Umar memberikan pemberitahuan kepada mereka bahwasanya langkah yang aman untuk mereka lakukan adalah menepi di gunung agar mereka itu aman dan bisa mengalahkan musuh. Nah, di sini ajibnya lagi, kata para ulama, bukan masalah Sayyidina Umar mengetahui keadaan tersebut. Sariyah yang merupakan panglima perang tersebut juga mendengar. Berarti di sini bukan hanya keistimewaan pada Sayyidina Umar, tapi juga pada Sariyahnya. Sayyidina Umar mengetahui keadaan Sariyah, dan anehnya lagi, Sariyah mendengar perkataan Umar yang jauh yang ada di Madinah, sedang berkhutbah, dan Sariyah ada di medan tempur. Faqadima Rasulul Jaisi fasa'ala faqal. Akhirnya ketika kembali, ketika sudah menang, faqadima Rasulul Jaisi fasa'ala faqal. Lalu utusan dari pasukan itu datang, lalu ditanya, ya Amiral Mu'minin, laqina aduan fahazamuna. Jadi ia berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika sudah sampai di Madinah, wahai Amirul Mukminin, kami bertemu musuh dan mereka mengalahkan kami. Faidha bisaihin ya Sariyatu al-Jabala, ya Sariyatu al-Jabala. Maka kami pun mendengar secara tiba-tiba suara, wahai Sariyah ke gunung, wahai Sariyah ke gunung. Fa asnadna zuhurana bil jabali fahazamahumullah. Lalu kami pun menyandarkan punggung kami ke gunung, lalu mengalahkan mereka. Subhanallah, luar biasa.
Jadi tidak butuh HP ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka apapun itu akan terjadi, kun fayakun. Wa hadza al-Ala'u ibn al-Hadrami kana 'amila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Bahrain. Dan ini ada juga cerita Ala Ibnul Hadrami. Beliau adalah gubernur yang diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di wilayah Bahrain. Wa kana yaqulu fi du'aihi ya alimu ya halimu ya aliyu ya azim fayustajabu lah. Beliau Al-Ala ibnu Al-Hadrami ini biasa berdoa dengan ucapan ya alim, ya halim, ya ali, ya azim. Nah, ketika beliau berdoa demikian, maka doanya dikabulkan. Wada'allaha bi an yusqaw wa yatawadda'u lima adimul ma'a wal isqa'a lima ba'dahum fa ujiba. Dan beliau pernah juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberi minum dan bisa berwudu saat mereka kehabisan air, dan agar yang datang setelah mereka juga mendapatkan air. Maka doanya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wada'allaha lamma a'taradahumul bahru wa lam yaqdiru 'alal mururi bi khuyulihim famarru kulluhum 'alal ma'i. Subhanallah. Wada'allaha lamma a'taradahumul bahr. Dan juga pada suatu ketika ia berdoa kepada Allah. Siapa ini? Ala ibnul Hadrami. Ala ibnul Hadrami pernah juga berdoa kepada Allah ketika mereka terhalang lautan dan tidak mampu menyeberanginya. Tidak mampu menyeberanginya bi khuyulihim, dengan kuda-kuda mereka. Famarru kulluhum 'alal ma'. Dan mereka pun berjalan dan menyeberang di atas air. Ya, ini berjalan di atas air. Ini bukan sulap ya, tapi hakikat. Karena memang pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang membedakan antara karomat dengan sulap. Kalau sulap ini atau eksperimen lainnya yang tidak hakikat, ini hanya gambaran saja. Tidak ada hakikatnya. Tapi kalau ini hakikat, berjalan di atas air, ya hakikat. Apa yang tidak bisa terjadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengizinkan, menghendaki itu terjadi. Famarru kulluhum 'alal ma'. Mereka semua berjalan di atas air. Mabtallat suruju khuyulihim. Di mana pelana kuda mereka tidak basah sama sekali. Subhanallah. Dan pernah suatu ketika juga beliau berdoa kepada Allah, wada'allaha alla yarau jasadahu idza mata falam yajiduhu fil lahad. Ia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jasadnya tidak terlihat ketika ia meninggal dunia. Maka jasadnya pun tidak ditemukan di liang lahat. Subhanallah. Subhanallah. Wajara mithla dzalika. Sabian, ini cerita yang ketujuh. Wajara mithlu dzalika li Abi Muslim Al-Khawlani alladhi ulqiya finnar. Kejadian yang serupa terjadi pada Abu Muslim Al-Khawlani yang dilempar ke dalam api. Pernah suatu ketika Abu Muslim Al-Khawlani ini dilempar ke dalam api. Fa innahu masya
huwa wa man ma'ahu min al-askari ala Dijlah wa hiya tarmi bil khashabi min maddiha. Pada suatu ketika Abu Muslim Al-Khawlani dan pasukannya berjalan di atas sungai Dijlah. Padahal sungai itu saat itu sedang mengalirkan kayu-kayu besar karena arus yang deras. Tsummal tafata ila ashabihi faqal. Lalu beliau menoleh kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya. Faqal, lalu ia berkata, tafqiduna min mata'ikum syai'an hatta ad'u Allah azza wa jalla fihi. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian kehilangan sesuatu dari barang-barang kalian agar aku berdoa kepada Allah mengenai hal itu? Karena sudah melewati atau menyeberangi sungai tadi yang arusnya sangat deras. Faqala ba'duhum faqadtu mikhlatan. Sebagian mereka berkata, aku kehilangan kantong bekal, wahai Abu Muslim. Faqala ittabi'ni fatabi'ah. Lalu Abu Muslim berkata, ikutilah aku. Maka orang itu pun mengikutinya. Fawajadaha qad ta'allaqat bi syai'in fa akhadhaha. Lalu ditemukan bahwa kantong itu tersangkut pada sesuatu, maka ia mengambilnya. Subhanallah. Ini cerita pertama, karomah Abu Muslim Al-Khawlani. Cerita kedua, wa talabahul aswadu al-ansi. Wa talabahul aswadul ansi lamma adda'a an-nubuwata faqala lah atashhadu anni Rasulullah. Aswad al-ansi ini yang mengaku nabi. Pernah suatu ketika Al-Aswad al-Ansi mencari Abu Muslim Al-Khawlani ketika ia mengaku sebagai nabi. Ya, ketika Al-Aswad al-Ansi ini mengaku bahwasanya dirinya adalah nabi dan ia ingin minta persaksian dari Abu Muslim Al-Khawlani. Padahal Abu Muslim Al-Khawlani ini, subhanallah, sahibul karamat, mukmin billahi wa rasulih. Tidak mungkin iman kepada Aswad al-Ansi ini yang mengaku nabi, karena dia tahu bahwasanya la nabiyya ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lah atashhadu anni Rasulullah, atashhadu anni Rasulullah. Al-Aswad al-Ansi bertanya kepada Abu Muslim ini, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, bahwasanya aku adalah Rasulullah? Apa jawaban Abu Muslim? Qala ma asma'. Lalu Abu Muslim Al-Khawlani menjawab, aku tidak mendengar sesuatu. Subhanallah. Qal. Lalu Aswad al-Ansi bertanya lagi, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am. Kata Abu Muslim, iya, saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini ngejek orang, kata Aswad al-Ansi. Fa amara binarin fa ulqiya fiha fawajaduhu qa'iman yusalli fiha wa qad sarat alaihi bardan wa salama. Subhanallah. Mungkin karena Aswad al-Ansi dalam keadaan marah, emosi, maka ia memerintahkan kepada para pengikutnya agar Abu Muslim ini dilempar ke dalam api. Akhirnya beliau pun dilempar ke dalam api. Namun apa yang terjadi? Mereka mendapati ketika melihat Abu Muslim ini sedang dilempar dan sudah dilempar ke dalam api, mereka mendapati dia sedang berdiri sholat di dalam api. Subhanallah. Dan api itu telah menjadi dingin
dan keselamatan bagi Abu Muslim Al-Khawlani. Nah, jadi seakan-akan seperti seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, setelah kejadian ini, setelah Abu Muslim Al-Khawlani dilempar ke dalam api tapi tidak apa-apa. Wa qadimal Madinah. Pada suatu ketika beliau datang ke Madinah. Wa qadimal Madinata ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu Umaru bainahu wa baina Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Muslim Al-Khawlani datang ke Madinah. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendudukkannya di antara dirinya dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi seakan-akan Abu Muslim Al-Khawlani ini duduk di antara sahabat Abu Bakar dan sahabat Sayyidina Umar. Waqal, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ardah, beliau berkata, Alhamdulillahilladzi lam yumitni hatta ara min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim khalilillah. Sayyidina Umar berkata, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang tidak mewafatkanku sebelum aku melihat seseorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperlakukan oleh Allah seperti yang dialami oleh Ibrahim, Nabiullah Khalilullah. Subhanallah. Ini cerita yang kedua. Kemudian cerita selanjutnya, wa wada'at lahu jariyatun as-summa fi ta'amihi falam yadurrah. Pada suatu ketika ada jariyah. Jariyah ini budak perempuan. Ada seorang budak perempuan meletakkan sum ini racun, di makanan Abu Muslim, falam yadurrah. Maka racunnya tidak bisa membahayakannya. Subhanallah. Allah ya Karim. Wa khabbabat imra'atun alaihi zawjatahu fada'a 'alaiha fa'amiyat. Wa khabbabat imra'atun alaihi zawjatahu. Pada suatu ketika, ini juga yang terjadi pada istri Abu Muslim Al-Khawlani. Pada suatu ketika ada seorang wanita menghasut istri beliau agar membangkang padanya, pada Abu Muslim. Fada'a 'alaiha. Lalu Abu Muslim pun berdoa meminta keburukan untuk wanita tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'amiyat. Lalu wanita tersebut menjadi buta. Subhanallah. Jadi doanya mustajab banget ya. Waja'at watabat. Nah, ketika dia sudah buta, wanita tersebut akhirnya datang kepada Abu Muslim Al-Khawlani minta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fada'a laha Allah faradda 'alaiha basaraha. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk wanita tersebut, lalu Allah mengembalikan penglihatannya. Jadi jangan main-main ya kalau sama orang wali. Yang ke-8, wa kana Sa'id bin al-Musayyab fi ayyamil harrati yasma'ul adhana min qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awqatas salawat. Dan Sa'id ibn Musayyab pada masa peristiwa Al-Harrah, beliau pernah mendengar azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu-waktu salat. Wa kana al-masjidu qad khala falam yabqa ghairuhu. Padahal masjid sudah kosong
dan tidak ada yang tersisa selain beliau, selain dirinya, mendengar azan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dan Sa'id ibn Musayyab ini adalah salah satu tabi'in, bukan sahabat. Kemudian yang ke-9, wa kana Amr bin Uqbah ibn Farqad yusalli yawman fi shiddatil harri fa adhallathu ghamamatun. Ini adalah cerita dari Amr ibn Uqbah ibn Farqad. Pada suatu hari beliau sedang sholat di tengah panas yang sangat, lalu awan menaunginya. Subhanallah. Wa kana sabu yahmihi wa huwa yar'a rikab ashabih. Dan datang seekor binatang buas menjaganya saat beliau mengembalakan atau menjaga tunggangan para sahabatnya. Subhanallah. Li'annahu kana yashtaritu ala ashabihi fil ghazwi annahu yakhdimuhum. Karena beliau terbiasa mensyaratkan pada sahabat-sahabatnya dalam peperangan bahwa dia akan melayani mereka. Subhanallah. Ini penjaga tunggangan sahabat-sahabatnya ya. Subhanallah, mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Kemudian cerita yang terakhir yang dinukil oleh beliau, wa kana Mutarrifu ibnu Abdillah ibnu Syikhir idza dakhala baitahu sabbahat ma'ahu aniyatuhu. Mutarrif bin Abdullah ibn As-Syikhir apabila masuk ke rumahnya, maka bejana-bejananya ikut bertasbih bersamanya. Subhanallah, luar biasa. Wa kana huwa wa sahibun lahu yasirani fi dhulmatin fa adaa lahuma tarafus saut. Intaha. Dan cerita lain, ketika ia bersama seorang sahabatnya pernah berjalan dalam kegelapan. Beliau Mutarrif ini bersama sahabatnya, temannya, berjalan di dalam kegelapan. Lalu apa yang terjadi? Fa'adha'a lahuma tarafus sautih. Lalu ujung cambuk mereka itu menyala, memancarkan cahaya untuk menerangi jalan mereka. Intaha. Selesai kutipan ini, cerita-cerita ini semuanya dikutip dari Majmu' Al-Fatawa ini. Majmu' Al-Fatawa juz 11 halaman 153 sampai 156. Jadi inti dari cerita-cerita tersebut adalah beliau Ibnu Taimiyah menukil cerita-cerita tersebut yang tidak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada hasan, ada yang makbul, ada bahkan yang mardud. Dan pada intinya adalah boleh ya, itu semua boleh meriwayatkan peristiwa-peristiwa atau hadis-hadis yang tidak sama sekali berkaitan dengan halal haram, tidak berkaitan dengan akidah, berupa fadhailul a'mal, itu hukumnya boleh. Buktinya Ibnu Taimiyah sendiri ya menukil dalam kitab Majmu'ah Al-Fatawa cerita-cerita yang sudah kita baca tadi.